Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya jamaah Majelis Riyadhul Jannah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini jenengan bisa istiqomah meskipun hujan, ya bisa istiqomah hadir majlis, istiqomah untuk membaca Maulid Simtuduror. Apa yang akan dipetik itu sesuai dengan apa yang ditanam. Jadi orang kalau nanam kemudian dia istiqomah jaga tanamannya, dia istiqomah nyirami, istiqomah ngasih pupuk, ya nanti insya Allah hasilnya bagus. Ya insya Allah hasilnya bagus, dan hasilnya itu nanti terutama yang diharapkan adalah saat sakaratul maut. Ya saat sakaratul maut itu diharapkan nanti muncul amal ini menolong kita sehingga membuahkan hasil husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajak semuanya belajar satu nasihat dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtuduror, satu saja. Insya Allah satu ini dibawa pulang dan ajarkan kepada yang lain. Jadi cuma satu, nggak usah banyak, tapi dibawa pulang, ajarkan kepada yang lain. Saya mau nanya, tapi tolong dijawab sejujur-jujurnya. Sering tidak kita merasa doa kita ini kok belum terkabul? Atau bahkan sampai pada tataran doa kita kok tidak terkabul gitu. Sering ya? Kadang kita udah doa tiap hari, tapi kok doanya nggak ada hasilnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah pernah mengatakan, kalau kamu pengen doamu itu terkabul, maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah di hatimu ada harapan kepada makhluk Allah apapun itu bentuknya. Tujukan seluruh harapanmu hanya kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doamu. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau mau doa itu kabul, syaratnya satu, di hati nggak boleh ada harapan kepada selain Allah. Nah, lain dengan kita ini doa, Masya Allah minta kepada Allah, tapi itu hatinya masih banyak harapan. Ya insya Allah bulan depan gajian. Oh saya punya simpanan ini. Oh saya punya teman, ada teman saya ini pengusaha. Oh saya punya kenalan di sana, orangnya baik. Jadi ketika berdoa itu muncul makhluk Allah yang namanya kenalan, yang namanya tabungan, yang namanya simpanan, yang namanya pekerjaan, yang namanya ikhtiar, usaha-usaha kita ini muncul dalam berdoa. Ini yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Kenapa? Lawang kamu minta sama Allah kok kamu mengandalkan selain Allah. Seharusnya ketika minta kepada Allah ya udah, nggak usah disebut. Yang lain tuh nggak usah diingat-ingat. Meskipun kita punya kenalan, jangan pernah berharap pada kenalan kita. Meskipun kita punya pekerjaan, jangan pernah berharap pada pekerjaan kita. Meskipun kita punya tabungan, jangan pernah berharap pada tabungan kita. Kenapa? Tabungan bisa hilang, kenalan bisa berubah jadi permusuhan, ya bisa berubah jadi permusuhan. Kenalan bahkan bisa mengatakan mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Atau mungkin kenalan mengatakan saya udah capek bantu kamu, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan doa kita nggak kabul, karena hati kita masih bergantung pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Doa tanpa mengharap pada makhluk, ini gampang atau susah? Halo? Doa nggak pakai mengharap sama makhluk itu gampang atau susah? Susah. Nah judulnya doa itu mengharap kepada siapa? Lah kok masih mengharap kepada selain Allah? Berarti kita mengandalkan selain Allah dan kita masih ragu pada kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Habib Ali, jangan begitu. Tujukan semua harapanmu kepada Allah, pasti kabul. Pasti kabul. Ya Allah. Nah kalau udah ngomong begitu, jangan mikir apa-apa. Ya Allah, cuman kamu yang bisa. Ya Allah, cuman kamu yang punya. Ya Allah, cuman kamu yang kaya. Ya Allah, cuman kamu yang mampu. Ya Allah, tolong saya. Tolong saya, gak usah mikir yang lain. Tolong saya ya Rob, saya pengen ini. Tolong saya ya Rob, saya butuh ini. Tolong saya ya Rob, lunaskan semua hal yang membuat saya itu bingung. Tolong ya Rob, tolong ya Rob, tolong ya Rob. Urusan anak saya, tolong ya Rob. Urusan pasangan hidup saya. Tanpa mengandalkan apapun yang namanya makhluk. Pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, pasti aku jawab panggilan kalian. Alhamdulillah jenengan ini sebelum doa itu udah tawasulnya Masya Allah. Dengan Simtuduror ini kan amal soleh yang luar biasa insya Allah. Nah dengan amal soleh yang seperti ini mestinya kalau kita doa minta itu ya kabul, mestinya kabul. Tapi seringkali kita lupa, kita nggak minta sama Allah, sebetulnya kita itu mengharapkan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah coba kita lihat, mari kita bahas sedikit apa yang disampaikan beliau ini. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele, tapi ini adab yang luar biasa dalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah minta sama Allah tuh jangan bawa nama yang lain, jangan dibawa, yang lain itu jangan dibawa, kecuali yang ada hubungannya sama Allah. Misal bawa namanya Kanjeng Nabi, lah itu ada hubungannya sama Allah. Memang Allah yang nyuruh, memang Allah yang nyuruh, nah, itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Itu yang nama tawassul dengan baginda Muhammad SAW. Kalau anda hadir haul Solo di Maulid, itu ada ceramah setelah Mahalul Qiyam, dibacakan kalam Habib Ali, kumpulan dari nasihat-nasihat Habib Ali yang pernah dikumpulkan Habib Anis, ya, yang dibaca setelah Mahalul Qiyam, setelah qasidah itu ya dibaca. Ada nasihat Habib Ali di situ. Kalau kalian pengen hajat kalian itu terpenuhi, maka ucapkanlah, ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Kan begitu. Panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa kita manggil Rasulullah? Kita berharap kepada Allah dan kita bertawasul kepada makhluk yang memang Allah siapkan, siapkan untuk menolong kita semua. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Tadi kita baca qasidah itu sebelum doa ya Rasulullah, ya Rasulullah, panggil. Nah itu kan panjang itu. Mungkin jenengan kalau baca itu mau doa nggak kober ya. Kepanjangan hafal mungkin juga tidak. Habib Ali ngajarkan yang gampang, ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Apa atau nggak apa? Coba diulangi. Ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Nah, sambil dibayangkan hajatnya apa? Ya Rasulullah, saya punya hajat ini, isfa', tolong berikan syafaat agar hajatku ini di sisi Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan di Maulud Haul kemarin. Tuh kalau orang bilang ijazahnya seperti ijazah langsung dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu hadiah yang luar biasa. Nah semestinya kalau hidup udah punya itu gak takut. Nah kenapa? Lawang kita boleh minta sama Allah dan kita punya Allah. Lah kenapa masih bingung? Kenapa masih takut? Kenapa masih khawatir menghadapi kehidupan? Nanti bagaimana ya kalau begini? Lusa bagaimana ya kalau begitu? Nanti kalau ada begini bagaimana? Gak usah bingung. Lah kenapa? Kalau kita punya Allah dan caranya minta sudah diajari. Caranya minta udah diajari.
Yang ngajarin siapa? Seorang kutub, seorang wali, pimpinan aulia wassalihin, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Tinggal kita tiru caranya, kita ikuti langkahnya, hatinya kita juga tiru, rasanya kita tiru, ya pasti kabul. Habib Ali itu kalau maulid dulu di zaman beliau, maulid, Habib Ali punya maulid tahunan. Maulid tahunan itu diselenggarakan awalnya di masjid nggak nampung, sampai akhirnya pindah di lembah, di lembah karena nggak ada bangunan yang bisa nampung, pindah di lembah. Yang hadir sekitar 50.000 orang, sekitar 50.000 orang. Jangan kita bandingkan 50.000 orang di Indonesia, 50.000 orang, tapi itu maulidnya di kota Siwon. Kota Siwon itu sekarang saja kotanya masih kecil, kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu dan padang Sahara yang luar biasa. 130 tahun yang lalu di Hadramut mobil belum ada, motor belum ada, kemudian BBM juga belum ada, telepon belum ada, sehingga untuk menyampaikan berita ini dari mulut ke mulut. Masyarakat yang datang 50.000 orang itu ngumpulkannya dari mana? Karena kalau satu kota dikumpulkan paling cuman berapa? Paling ribuan jumlahnya. Di masa Habib Ali itu warga Siwon paling cuman ribuan. Ini kalau sampai 50.000 orang ini dari mana saja orang-orang ini? 50.000 orang hadir maulid, kemudian 50.000 orang ini masuk kota Siwon, tinggal di rumah penduduk karena nggak ada hotel, tidak ada hotel, nggak ada penginapan, tinggal di rumah penduduk, di rumah fulan, di rumah fulan, di rumah fulan, beserta kendaraan tunggangannya. Jadi parkir semua di kendaraannya. Di situ kendaraan tunggangannya dikasih makan sama Habib Ali. Jadi kuda-kuda itu dikasih makan. Jadi yang bawa kuda nggak usah bingung, nanti cari makan kuda saya dari mana. Nggak usah sangu makanan. Karena untuk kudanya juga, kudanya udah disiapkan, ontanya disiapkan makanan. Untuk 50.000 orang makan semua, makan, kudanya juga ikut makan, dan makan itu dikirim oleh Habib Ali dari rumah beliau ke rumah penduduk, satu persatu rumah penduduk dikasih makan. Saya mau nanya, ada enggak kira-kira gubernur yang berani seperti ini? Dan itu bukan sehari dua hari itu. Ada enggak orang kaya yang berani jamu 50.000 orang beserta premium dan solarnya? Jadi Anda bawa motor, Anda bawa bis, Anda bawa mobil, itu pokoknya pulang jangan khawatir, itu tangki bis Anda penuh, tangki mobil Anda penuh, tangkinya motor Anda penuh, dan perut Anda penuh, nggak ada lapar. Jamin begitu minimal 3 hari. Kira-kira sanggup nggak? Ada yang sanggup di sini? Ada yang sanggup? Nggak ada kan? Nah terus bagaimana Habib Ali kok bisa menjamin semua itu? Kok sanggup? Kok sanggup gitu ya? Kok bisa? Dapur mengepul tanpa berhenti, terus masak gitu ya? Nggak pakai mandek, tukang masaknya kok nggak capek? 24 jam kali sekian hari masak terus, tukang masaknya kok nggak capek? Kok bisa? Kenapa? Ya karena tadi udah punya Allah dan bisa minta kepada Allah, tahu caranya minta kepada Allah, ya tinggal ngomong, ya Allah tolong saya, ya Rasulullah isfa fi hajati indallah. Itu karena Allah itu sangat sayang sama Habib Ali, sangat sayang ya. Karena apa yang minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, nggak pernah minta kepada manusia, nggak pernah berharap pada manusia. Beda dengan kita, begitu punya kenalan berharap, wah ini duitnya banyak ini, mudah-mudahan ikut nyumbang. Mudah-mudahan ikut nyumbang. Ini udah minta itu hatinya itu. Hatinya udah minta kepada siapa ini? Udah berharap kepada orang kaya yang baru dia kenal. Ini duitnya banyak, ini mudah-mudahan ikut nyumbang. Jadi bermanis-manisnya, oh gimana Pak? Silahkan minum, mungkin ada. Sebetulnya hatinya, ojo lali ya nyumbang. Sebetulnya kayak kelasnya semua dia lakukan nih. Ada apa yang dia harap dari orang yang dia layani. Dia pengen nanti ada balasannya, yaitu ikut nyumbang. Tapi lain dengan orang-orang soleh, ketemu orang kaya belas, gak ada harapan, minta duitnya sepeser pun gak ada harapan.
Gampang atau susah? Bapak-bapak bisa? Insya Allah atau angel? Loh, ini resep sukses. Jangan pernah berharap pada makhluk, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Habib Ali itu karena sangat sayang ya, tidak berharap pada manusia. Maka Allah yang ngirimkan rezeki. Pernah ada satu orang itu dapat madu yang terbaik. Madu yang terbaik. Orang ini mikir, saya nggak pantas minum madu ini. Ini madu terlampau bagus buat saya. Ini yang pantas minum Habib Ali Al-Habsyi. Maka pergi ke rumah Habib Ali. Habib, ini ada hadiah dari saya, madu kualitas nomor 1. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Dipegang sama Habib Ali. Maka Habib Ali ingat, oh fulan itu dari dulu pengen minum madu, nggak keturutan ya. Maka Habib Ali suruh orang, kirimkan ke rumah fulan, bilang hadiah dari saya, dia pengen madu ini. Maka dikirimkan ke rumah fulan. Begitu fulan ini terima, makasih banyak, bilang Habib Ali terima kasih banyak. Maka orang ini mikir, madu ini kalau saya minum sayang nih, saya lebih butuh fulusnya daripada madunya nih. Lebih baik madu ini saya jual. Lebih baik saya jual. Akhirnya dijual kepada seseorang. Nah, kemudian orang tadi yang terima ini ingat sama satu orang. Ini fulan ini cari madu. Fulan cari madu yang terbaik. Maka dijual kepada fulan. Maka fulan yang beli ingat pada Habib Ali. Ini yang pantas minum madu ini Habib Ali. Akhirnya dibawa kepada Habib Ali. Habib Ali, ini madu yang terbaik ini. Ini buat jenengan. Jazakallah khairan. Tersenyum Habib Ali. Ini madu yang sama yang beliau kasihkan orang keliling. Jadi nggak mau rezeki itu kemana? Kenapa? Karena hatinya sama Allah, ya sama Allah dikasih. Subhanallah. Di tangan satu orang soleh itu satu rezeki udah bisa ngasih rezeki orang banyak itu barokah, bisa keliling kemana-mana rezekinya. Karena di hatinya nggak ada selain Allah, yang ada cuma Allah, Allah, Allah dan Allah. Lah hati kita ini kebanyakan isi. Kaifa? Ya. Dan bagaimana bisa tercetak, bisa memancar? Wa kaifa yusyriku qalbun? Wa kaifa yusyriku qalbun? Bagaimana hati seseorang itu bisa memancarkan cahaya yang luar biasa, sedangkan berbagai bentuk makhluk tercetak di dalam hatinya. Di hatinya ini isinya makhluk. Bagaimana bisa memancar cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sholatnya bisa merasakan nikmatnya sholat? Tolong dijawab jujur. Mulai kita balik sampai hari ini, berapa kali kita sholat bisa merasakan enak sampai nangis karena enak, bukan nangis karena sumpek. Ada itu orang yang sholat Masya Allah nangis. Selesai sholat ditanya, kenapa kamu sholat sampai seperti itu? Suami saya kemarin meninggal dunia. Wah, ada jalarannya nih. Jadi bisa nangis dalam sholat bukan karena khusyuknya, tapi karena ingat suaminya. Kenapa begitu? Saya barusan di PHK. Ya, entah putus hubungan kasih atau entah hubungan kerja. Dua-duanya mungkin ya. Makanya dia nangis. Tapi pernah nggak kita sholat dalam satu hari 5 waktu? Allahu Akbar. Takbir itu merasakan nikmat, gak pengen sholatnya rampung. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, saya kalau ruku rasanya itu puluhan ribu tahun saya nggak apa-apa, nggak mau berhenti ruku, pengen ruku terus, bukan sujud tuh, ruku itu paling angel. Ibadah itu dalam sholat yang paling berat ruku. Kalau sujud enak, tangan masih pegang, kaki gitu ya, berdiri ya masih enak. Kalau ruku itu kan gantung, tengah-tengah. Kata Habib Ali, saya paling menikmati sholat itu kalau ruku. Ya, kenapa? Karena warka'u marrakiin itu di dalam Al-Quran disuruh ruku bersama orang-orang yang ruku. Disuruh ruku sama orang-orang yang ruku, menikmati ruku. Jadi yang dibahas, kamu kalau sholat itu nikmatnya di mana? Di ruku. Lah kalau kita sholat nikmatnya di mana? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nikmat itu selesai sholatnya. Nikmatnya di salam, maksudnya rampung itu nikmat ini. Lah ini sedangkan aulia sholihin nikmatnya di sujudnya, nikmatnya di rukuknya, nikmatnya di qiyamnya. Merasakan nikmat di dalam
sholat, betul-betul sholat itu dinikmati. Lah kita ini sholat dari mulai balik sampai sekarang kok nggak merasakan nikmat? Berarti kan ada yang salah toh, ada yang salah. Lah yang salah itu apa? Dicari. Kalau nggak dicari, nggak didandani, bentar lagi jenengan mati, saya juga mati, kita ya mati. Mosok sampai mati nggak merasakan nikmatnya sholat. Padahal nanti yang pertama kali ditanya nanti bukan yang lain, bagaimana sholatnya? Bagus nggak sholatnya? Bagaimana? Oh, sahabatnya Rasulullah kalau sholat sampai ada yang kakinya itu harus diamputasi. Jawabannya, tolong nanti amputasi saya ketika saya sholat. Tadi mau dibius, nggak mau dia. Jangan saya kasih ramuan nanti saya nggak sadar, nggak mau. Saya nggak mau sedetik pun nggak ingat sama Allah. Nanti kalau kamu sadar, ini digaji sakit tuh. Dulu digaji dia, grok begitu. Coba bayangkan. Nggak apa-apa, mau digaji juga boleh, tapi dalam sholat. Saya kalau sholat nggak ingat apa-apa. Jadi Allahu Akbar takbir dikerjakan tuh kaki dipotong sampai selesai. Habis selesai itu nggak sadar dia. Assalamualaikum, udah selesai tuh. Udah selesai. Nggak sadar kalau kakinya dipotong. Nah, coba kalau kita Allahu Akbar lalar nempel sadar. Ya kan? Nyamuk yang tadinya nggak begitu lalar, yang tadinya nggak begitu terdengar, begitu sholat langsung terdengar. Bahkan barang-barang hilang yang tadinya itu udah nggak ketemu, kalau sholat langsung ketemu. Kenapa gitu ya? Kenapa kita nggak bisa menikmati sholat? Nah itu yang harus kita cari, dan itu yang harusnya kita minta. Ya Allah, isfa' fi hajati indallah, apa hajatmu? Sholat biar khusyuk. Lain halnya orang zaman sekarang dibilang nih kalau punya hajat minta sama Allah, langsung pikirannya fulus buat duit. Betul kan? Cuman fulus sama duit. Nggak ada yang mikir hajat seakan-akan ya. Nggak ada yang mikir hajatnya itu sholatnya bisa khusyuk, ibadahnya bisa bagus. Caranya bagaimana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi pagi kedatangan tamu. Tamunya minta nasihat. Saya dikasih Allah itu kok ngasih nasihat sepele aja untuk diri saya sendiri. Sholat 5 waktu itu kalau kita mau menggunakannya dengan baik, nggak mungkin ada orang yang hidup itu bingung. Gak mungkin ada orang hidup itu bingung. Coba kita sholat satu hari berapa waktu? 5 waktu ya. Perhatikan nih perjalanan waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul ya? Subuh sama maghrib itu awal waktu pagi dan awal waktu malam. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang namanya zuhur. Nah di antara zuhur sampai maghrib dibagi 2 lagi, ada namanya asar. Nah di antara subuh sampai zuhur itu kita juga dikasih namanya sholat sunnah duha. Di tengah-tengahnya dikasih sholat sunnah namanya duha. Seandainya kita amalkan saja yang wajib, gak pakai sunnah. Subuh kita sholat, terus kita hidup, ketemu manusia, kucing, kambing, makhluk Allah, macam-macam kan ketemu. Kemudian sampai waktu zuhur, coba kalau kita zuhur, selesai sholat zuhur itu kemudian ingat-ingat, ya Allah, dari subuh sampai zuhur ini saya tadi maksiat seperti ini, tolong maafkan saya. Ya Allah, saya ada masalah seperti ini, tolong selesaikan ya Allah. Ya Allah, saya butuh ini loh, tolong beri saya ya Allah. Dari subuh sampai zuhur, ingat saja, gak usah lama-lama, 2 menit cukup mengingat apa yang terjadi dari subuh sampai zuhur. Kemudian kalau punya dosa ya minta ampun, kalau punya hajat ya minta sama Allah, ada masalah yang ngomong sama Allah. Lanjutkan zuhur sampai asar. Ingat-ingat lagi apa yang terjadi zuhur sampai asar. Kemudian maghrib, ingat-ingat yang terjadi dari mulai asar sampai maghrib. Isya, ingat-ingat yang terjadi dari maghrib sampai isya. Subuh, ingat yang terjadi dari mulai sebelum tidur sampai waktu isya. Dari isya sampai sebelum tidur. Subuh minta ampun. Kira-kira gitu ya, punya dosa enggak kita? Kira-kira punya dosa enggak? Enggak punya. Kenapa? Loh, dosanya pagi nggak pernah sampai sore kok. Dosanya pagi itu nggak pernah sampai sore. Dosanya pagi zuhur udah hilang, udah minta ampun sama Allah dan diampuni Allah. Siang baru punya dosa, asar udah hilang itu, diampuni oleh Allah Ta'ala. Habis asar baru punya dosa hilang, diampuni Allah di maghrib.
maghrib punya dosa, isya hilang, karena kita introspeksi. Terus begitu. Kalau itu dijalankan, gak ada yang hidupnya susah. Hidup susah tuh karena kebanyakan dosa loh. Yang buat manusia ruwet hidupnya karena kebanyakan dosa, karena kebanyakan salah, karena kebanyakan maksiat. Nah kalau kita maksiatnya sedikit, dosanya sedikit, maka kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa disifatkan rezekinya datang dari segala arah. Kalau ada masalah, Allah yang memberikan solusi dari segala arah solusinya. Gak pernah ada masalah. Lantas apa yang salah dalam diri kita? Kenapa sampai hari ini banyak masalah gak selesai? Banyak hal membuat hati resah. Bahkan hal kecil saja bisa membuat kita bingungnya luar biasa. Kenapa? Jangan sampai jenengan udah rutin ikut maulid Simtuduror, naudzubillah min dzalik, kok sampai gara-gara mikir mau dipecat dari perusahaan saja langsung stres. Itu mestinya orang yang ahli Simtuduror nggak boleh punya hati seperti itu. Nggak boleh punya hati seperti itu. Hatinya dalam kondisi apapun kuat. Dalam kondisi apapun kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tapi belum selesai. Tenang. Ya alhamdulillah. 25 menit sudah saya berbicara. Ini kan sekarang udah jam 12 kurang 9 menit. Insyaallah nanti 12 lewat 15 menit selesai. Jenengan jam setengah 1 bisa meninggalkan tempat ini sampai rumah nggak terlampau pagi ya, karena udah kehujanan dari mulai jam berapa tadi kehujanan nih? Awal. Dari awal ya? Nah, ya alhamdulillah. Sudah lapar? Sudah dari mulai lapar sampai kenyang ya? Kenyang angin gitu ya. Masya Allah. Terakhir saya mau memperdengarkan sesuatu, boleh? Saya memperdengarkan sesuatu, mudah-mudahan jenengan masih ingat suara ini. Ini tahun 2003. Di tahun 2003 apa yang akan saya perdengarkan ini insya Allah kalau ketemu saya cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diizinkan untuk diperdengarkan nanti kan ketemu. Mudah-mudahan ya diizinkan untuk diperdengarkan. Ya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la Ya, itu suara Habib Anis di tahun 2003 ketika menalkin zikir di Haul Solo tahun 2003, dan itu seumur-umur hidup Habib Anis menalkin ya cuman sekali itu talqin zikir. Saya mau nanya, suara kalimat thayyibah yang beliau sampaikan itu meskipun sederhana, ada getaran yang terasa atau biasa saja? Terasa ya? Rentan waktunya coba nih, 2003 sekarang 2016, berapa tahun? 13 tahun. Apakah ini suara beliau langsung? Bukan, ini rekaman. Ini rekaman diperdengarkan 13 tahun kemudian, tapi getarannya begitu terasa kepada orang yang mendengarnya. Betul seperti itu? Iya kan? Ya. Bagaimana
ya, rekaman ini punya kekuatan yang bahkan saya tunjukkan ke beberapa orang tuh nangis gitu ya. Bisa menangis, yang nggak kenal. Kalau yang kenal Hebanis sudah ada cinta lain ya. Ini nggak kenal, orang yang nggak kenal, nggak ngerti gitu ya, langsung nangis. Ini getaran, siapa ini gitu? Kok kuat gitu? Nah begitulah orang-orang soleh. Karena amaliyahnya itu benar. Jadi kalimat tahlilnya itu efeknya luar biasa. Lah kita ini tiap hari tahlilan, masya Allah kan ya, la ilaha illallah, tiap hari tahlilan. Tapi kenapa kalimat tahlil kita kurang menggetarkan diri kita dan kurang menggetarkan orang lain? Karena tauhid kita ya juga kurang benar, amaliyah kita ini kurang benar, sehingga efeknya daripada kalimat-kalimat itu juga nggak najem gitu, nggak nonjok efeknya. Tidak memukul hati kita. Kenapa nggak mukul? Karena memang diri kita sama Allah itu jauh. Kenapa jauh? Kita sendiri yang memberi benteng untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah dekatnya luar biasa. Kita batasi dengan yang namanya pola pikir, kita batasi dengan yang namanya cara, kita batasi dengan namanya usaha, kita batasi dengan namanya ilmu, kita batasi dengan namanya kepandaian, kita batasi dengan namanya kesombongan. Padahal Allah dekatnya luar biasa. Dekat. Allah tuh dekat banget. Boleh nanya? Tolong jawab jujur ya. Jujur. Kita ini kan suka ikut maulid, ikut sholawat, ikut tahlil, dzikir, ziarah wali, betul kan? Coba dicek. Apakah hati kita nggak ada kebencian pada orang lain? Atau mudah benci kepada orang lain? Saya kasih contoh, boleh? Kita naik motor mau ditabrak orang, kira-kira senyum atau langsung marah? Artinya itu mudah benci pada orang lain, betul kan? Mudah benci pada orang lain. Coba, misal harta Anda diambil sama saudara Anda, pinjem nggak bayar, ditagih ngemplang, marah atau ikhlas? Marah. Coba perhatikan, cek nih hatinya, coba dicek hati kita nih loh, hatinya ini isinya sayang apa mudah marah, mudah benci, mudah musuhin? Coba dicek. Nah kalau ternyata kita udah maulid terus, sholawat terus, nah kok kenapa ya hati saya masih seperti ini? Kenapa saya mudah marah pada pasangan hidup? Kenapa saya nggak bisa nyayangi anak? Kenapa saya mudah membenci yang lain? Kenapa saya nggak bisa memaafkan orang lain? Kenapa saya nggak mau mendoakan orang lain? Kenapa saya tidak mau berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain? Kenapa saya ada permusuhan kepada sekian banyak orang? Kenapa? Jawabannya ada yang salah dalam niat kita dalam bermaulid, niat kita dalam bersolawat, niat kita dalam hidup, niat kita dalam ibadah, niat kita dalam bekti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah. Didandani mumpung kita masih punya umur, diperbaiki. Jangan sampai nanti naudzubillah min dzalik, sampai meninggal dunia nggak pernah tahu nih salahnya di mana, sehingga dapatnya cuma capek. Cuma capek. Hadirin, saya mau ambil satu contoh cerita untuk menutup majelis ini. Satu contoh cerita. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa menggugah Anda semua. Ada satu orang gagap. Jadi kalau ngomong nah begitu. Tanpa masuk nyinggung siapapun ya, ada yang gagap. Nah, dia ketika ta'aruf kepada calon istrinya, disuguhin kopi. Kemudian kopi itu diminum. Ditanya sama calon istrinya, gimana mas kopinya, paskah manisnya? Pas, enak. Dengan gagapnya, saya nggak bisa nirukan ya pas, enak, betul pas, enak. Akhirnya perempuan ini masuk ke dalam, terus dia kembali lagi keluar. Dia kaget, mas mohon maaf, tadi itu saya keliru, bukan gula, itu garam. Jawabannya orang ini tadi,
Memang saya suka kopi campur garam, bukan kopi gula. Saya suka kopi campur garam. Enak betul, enak mas, betul enak. Dan menikahlah orang ini, ya, menikahlah orang ini. Setelah meninggal dunia, ini yang gagap ini akhirnya setelah menikah sekian tahun meninggal dunia. Ternyata yang gagap ini kan tulis surat pada sahabatnya itu, tulis surat pada sahabatnya. Dia katakan pada sahabatnya, dan sahabatnya yang menceritakan, sebetulnya aku tidak pernah suka yang namanya kopi campur garam, tapi karena aku tidak mau melukai hati calon istriku, jadi aku katakan suka, meskipun dia ngaku salah, aku katakan tetap suka. Aku nggak mempermalukan dia. Dan setiap hari setelah kami menikah, istriku selalu membuatkan aku kopi garam. Karena dipikir istrinya ini kesukaan suamiku, dan dia nggak pernah negur istrinya dan nggak pernah cerita pada istrinya. Dia cuma cerita sama sahabatnya. Pertanyaan saya, jenengan ahli maulid, ahli sholawat, bisa nggak begini? Ini hati yang benar, ini benar. Makanya kadang kita heran, ahli sholawat, ahli maulid, ahli zikir, ahli ilm, lakin qulubuhum, tapi kenapa hatinya begitu penuh dengan kebencian, permusuhan, begitu penuh dengan rasa iri, dengki, sombong, hikid, ujub, riya, sum'ah. Ada apa dengan semua ini? Tapi orang yang gak ikut zikir, gak ikut maulid, gak ikut sholawat, gak ikut ta'allum wa ta'lim, gak kenal yang namanya ilmu, kenapa punya hati yang begitu bagus? Kenapa? Kan pertanyaan toh. Mestinya kita yang ahli zikir, ahli sholawat lebih bisa gitu sama istrinya, sama suaminya, mestinya kan ya. Tapi tambah enggak. Kopi rasa apa punya? Makan gak enak untalan gitu. Na'udzubillah min. Bentar. Ya gak semuanya, tapi ya rata-rata. Kita ini kan rata-rata hati kita begini, jujur aja gitu kan ya. Hati kita ini rata-rata begini, kenapa gitu. Saya ngomong untuk diri saya sendiri ya, kenapa? Berarti ada yang salah dalam niat kita, atau apa harus kita perbaiki? Harus kita perbaiki. Yo masalah ikut sholawat, insya Allah dapat syafaat, Kita nggak ngomong nanti, enggak, tapi kita hidup kan harus merasakan nikmatnya hidup toh ya. Hidup harus merasakan nikmatnya hidup. Dan tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya hidup kalau hatinya nggak bener. Karena hidup itu nikmatnya pakai hati. Kalau udah hatinya bener nanti hidupnya ya enak. Lihat iya sepuh itu, hidupnya sederhana tapi kok nikmatnya luar biasa karena hatinya juga enak, hatinya bener. Makanya kita tujukan, niatkan hadir maulid gini dandani hati. Habib Ali bin Muhammad bin Sahabsi, kalau Anda datang Rauhah Hall Solo, di Rauhah Hall itu dibacakan surat menyurat dan wasiat beliau. Di salah satu wasiat beliau ngomong nih, kamu nanti kalau ketemu sama dokter yang ahli, ini Habib Ali nih, yang wasiati seseorang, kamu kalau ketemu sama dokter yang ahli, artinya ulama yang ahli ilmu jiwa yang bisa dandani hati, tolong ya sebutkan penyakit saya sama dia, biar saya juga didandani. Habib Ali yang sudah yaqadhatan doa Rasul SAW, yang udah lihat Rasulullah yaqadhah secara langsung, lihat Rasulullah itu masih mendambakan ketemu guru-guru yang bisa dandani hati, meskipun hati beliau itu insya Allah gak ada kotornya sama sekali. Tiap malam doakan musuhnya kok, musuhnya yang menghina, mencaci, memaki musuh, tiap malam didoakan, ya Allah jadikan fulan itu selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, disebutkan namanya itu. Sampai istrinya cemburu, kenapa ya orang yang mesti kau doakan seperti itu, aku istrimu sendiri kok nggak kamu sebut-sebut seperti itu. Maka dijawab, kalau kamu kan udah di hati saya, gak usah disebut, langsung nyebut. Udah di hati ya, gak usah nyebut, langsung nyebut, karena di hati itu lebih dulu daripada lisan. Itu musuhnya juga, tapi masih cari dokter. Nah kalau kita kan enggak, enggak disebutkan di khutbah, orang-orang yang punya penyakit hati, tutup aku, bukan saya. Orang-orang yang sombong langsung terbayang wajah fulan, fulan. Orang-orang yang itu dia suka ria, ujub, sum'ah, dia, bukan saya itu wajahnya, itu memang suka pamer, caper, cari perhatian, fulan.
bulan. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, oh dia, pelit-pelitnya luar biasa, itu dia itu. Gak pernah nuduh dirinya sendiri. Padahal bapak-bapak tiap Jumatan itu ada kotak amal muter tuh di masjid-masjid. Betul tak betul? Tapi yang dibawa 2.000, 5.000, 10.000, kapan bawanya 100.000? Kapan itu? Niat bawa, saya niat mau Jumat bawa 50.000. Tuh, mau tinggal disiapkan seminggu bisa tuh. Ya, tapi nyatanya nggak mikir begitu. Ya, kalau dibuka dompet ada uang 50.000, 100.000 sama 5.000, kotak amal jalan, jujur, mana yang lebih ringan untuk dikeluarkan? 5.000. 5.000, berarti siapa yang pelit ini? Ya kita, bukan orang lain. Nah kita tidak kebiasaan kalau ada penyakit hati yang kita tuduh itu orang lain, kita bersih, membersihkan diri sendiri, mengotorkan orang lain, makanya orang lain jadi bersih, kitanya kotor terus. Ya, nggak ada hasilnya nanti. Terus ikut majelis, maulid, sholawat, hasilnya itu udah ada qalilul jadwa, sedikit hasilnya buat dia, hasilnya sedikit. Kalau masalah diampuni, tapi kita ini butuh hati yang bersih, hati yang bersih. Sampai di masa Habib Ali hidup di kota Sewun, satu kota itu tidak ada yang bermusuhan, satu kota. Tapi coba di kota Malang, di kota Surabaya, di kota Solo, di kota Semarang, di Jakarta, di Bandung, maulid begitu banyak. Satu kota yang bermusuhan banyak atau dikit? Enggak ada maulid aja yang musuhan, ada maulid ya tetap musuhan. Kadang gara-gara maulid jadi ahsan nggak ada maulid. Kalau gara-gara buat maulid, akhirnya maulid satu dengan maulid yang lain bermusuhan. Karena naudzubillah min dzalik. Nggak ada majelis, nggak musuhan. Gara-gara ada majelis jadi musuhan. Naudzubillah min dzalik. Habib Ali Habsyi, keberadaan beliau membuat satu kota itu nggak ada yang musuhan. Satu dengan yang lain seperti dulur, seperti saudara, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka bersaudara seperti di surga itu, duduk di atas dipan-dipan, di atas permadani, di atas kasur-kasur yang empuk, saling memandangkan wajahnya, duduk berdua ke dia, ngobrol dengan penuh senyum. Kita pengen tuh ya, oh jangankan kok, ya Allah beda majelis, kadang dalam satu panggung ini ada yang bermusuhan kok, dan di sini enggak, insya Allah di sini enggak. Kadang dalam satu panggung itu duduknya bareng, tapi buah hatinya ini keren. Dia lagi. Ada yang begitu. Naudzubillah min dzalik. Yang di sini enggak, jangan suudzon. Ini suudzon enggak boleh itu ya. Enggak boleh suudzon. Naudzubillah min dzalik. Ini saya mau cuma mengutip ucapan para ulama. Itu para habaib ngomong gitu di satu majelis. Ya. Badan mereka bersatu, tapi hatinya enggak bersatu. Hatinya bermusuhan. Hatinya ada iri dengki antara satu dengan yang lain. Yang tadinya datang naik sepeda ontel, tiba-tiba kok datang naik mobil. Wah, nipu siapa dia itu? Yang lain iri nih, oh dia bisa naik mobil kan? Nipu siapa dia itu? Oh, ini rupanya ada orang kaya yang dia tipu nih. Oh, dia bawa nama majelis, jangan-jangan nipu orang kaya. Ini mulai suudzon lagi. Suudzon pada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Gak ada hasilnya nanti kalau kita hadir di majelis. Sifatnya begitu. Mata lihat orang lain, hati lihat orang lain, tidak introspeksi pada diri sendiri. Allah kasih sholat 5 waktu, gunakan introspeksi, gunakan untuk minta hajat kita kepada Allah setelah sholat. Gak ada doa yang ditolak sama Allah, doa yang dipanjatkan selepas sholat itu waktu yang paling kabul. Habis sholat ketemu Allah minta, cuman ada caranya tadi kan, isfa' fi hajati ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Mohon maaf, semoga yang sedikit ini barokah dan semoga manfaat. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 12:09 sekitar 40 menit saya berbicara. Insya Allah ada manfaatnya khususnya untuk saya dan untuk semua yang mendengarnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada pimpinan acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan remaja, para pemirsa, para pendengar, hadirin seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul kembali di sebuah tempat yang menjadi baik bersama orang-orang yang baik dan di lingkungan yang baik karena kita melakukan kegiatan yang baik, kegiatan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam qasidahnya, wa a'dham karamah lana, sesungguhnya kemuliaan terbesar bagi kita semua adalah karena kita diizinkan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya janjikan, insyaallah saya kalau ceramah di Riyadul Jannah mulai pertemuan yang kemarin di lapangan mana itu? Udah di situ pokoknya ya. Saya hanya akan membahas tentang Sohibil Maulid Simtu Duror. Tidak akan bahas yang lain. Ya, saya hanya akan bahas Sohibil Maulid Simtu Duror. Entah riwayat hidupnya, entah untean nasihatnya, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Agar apa? Agar kita digolongkan termasuk pecinta beliau yang sebetul-betulnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal maka kita akan semakin sayang dan kita semakin akan cinta. Dan cinta itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kita cintanya besar ya dapatnya besar, kalau kita cintanya kecil ya biasanya dapatnya juga kecil. Al-madad fil mashhad, seseorang akan mendapatkan karunia sesuai dengan cara pandang hatinya. Bapak Ibu sekalian, boleh saya nanya? Boleh? Kira-kira ilmu yang Anda miliki sudah banyak atau belum? Belum? Salah, sudah banyak. Yang dimiliki sudah banyak, tapi yang belum dimiliki jauh lebih banyak. Yang sudah dimiliki banyak, yang belum dimiliki jauh lebih banyak. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena sebagaimana disebutkan Habib Ali Al-Habsyi, thariqah alawiyah dan thariqahnya para aulia wa sholihin itu cuman intinya di 5 hal. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Ilmu, amal gak ada cacatnya, gak ada campuran macam-macam. Ilmu, akhlak, ya, kemudian banyak wirid. Pertanyaan saya, kira-kira jenengan ikut Majelis Riyadul Jannah itu baru 5 bulan atau udah bertahun-tahun? Sudah bertahun? Arba'in Nawawiyah sudah khatam atau belum? Sudah. Saya menghadiri khatamannya ketika di atas batu ditumpang ya? Hah? Ditumpang itu kan khatamannya di lapangan hujan deras, di Pujon ya, hujan deras sampai yang di panggung semua pada kehujanan. Itu ketika khatam Arba'in Nawawiyah. Bukan cuma khatam baca, bahkan dijelaskan sama Habib Taufik. Berarti ilmu jenengan sudah banyak. Yang jadi masalah, sudah diamalkan belum? Dalam proses ya. Masih ingat tuh dalam proses. Dalam proses pengamalan. Lah kira-kira dalam proses pengamalannya udah berapa persen?
Prosesnya ditingkatkan atau mandek? Saya mau nanya, jika jenengan ngurus surat ke kelurahan, kok prosesnya nggak jalan-jalan? Jengkel atau senang? Jengkel atau senang? Lah kalau kita dapat ilmu kok suruh ngamalkan dalam proses terus, kira-kira malaikat jengkel atau senang? Jengkel. Yang senang kira-kira siapa? Setan. Makanya mulai malam hari ini kita belajar untuk tidak terus dalam proses, tetapi mulai memproses. Mulai memproses, mulai mengamalkan apa yang kita ketahui. Syaratnya satu kalau mau amal. Wahai a'malun khalat an syawaibin. Mau amal itu syaratnya apa? Bijiddin wa tashmirin. Bijiddin wa tashmirin. Ada kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, dijamin tidak akan bisa mengamalkan. Boleh nanya? Coba di sini yang kira-kira jarak rumahnya 40 kilo dari Singosari, angkat tangan. Lebih dari 40 kilo, coba angkat tangan. Banyak ya? Banyak. Yang paling jauh kira-kira siapa? Ini kira-kira paling jauh. Dari mana? Solo. Saya bisa saja mengatakan, mohon maaf, malam minggu saya pengen nyantai sama istri saya, pengen nyantai sama anak saya pengen guyon, pengen idik-idikan ya dengan anak saya pengen cubit-cubitan sama anak saya pengen jalan-jalan dengan anak saya bisa ngomong seperti itu, kan bisa. Tapi nyatanya saya sampai di atas panggung ini, betul kan? Nyatanya sampai di sini. Karena apa? Insya Allah ada kesungguhan. Ya Basori Alwi tadi, Masya Allah, beliau bisa saja dari rumah beliau kirim utusan, beliau ucapkan misalnya, saya pengen dengar dari rumah, saya pengen berkati dan dapat barokahnya dari rumah. Tapi karena beliau tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, majelis zikir itu pahalanya luar biasa, majelis silaturahim itu pahalanya luar biasa. Di situ turun ilmu laduni, di situ turun rahmatnya Allah, di situ turun ampunannya Allah. Maka beliau tidak bisa tinggal diam di rumahnya. Dengan kesungguhannya, meskipun didorong di atas kursi roda, duduk mendengarkan di sana beliau tadi sampai akhir maulid. Jadi dibutuhkan apa? Kesungguhan. Pertanyaan, jenengan tahu ilmu sholat sunnah ba'diyah isya? Tahu? Sudah diamalkan? Ba'diyal maghrib? Sudah diamalkan? Gak usah dijawab, cukup dalam hati. Tahu yang namanya sholat sunnah fajar? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat itu kan sholat sunnah fajar khairun, lebih baik daripada dunia dan segala isinya, lebih baik dari semua yang disinari matahari. 2 rakaat sholat sunnah fajar sama dapat uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Bukan cuma itu, semua yang ada di Papua sana, semua ada emas yang ada di sana, berlian yang ada di sana, semua diberikan pada jenengan, dunia utuh jadi emas. Kata Nabi, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama. Pertanyaannya, sudahkah kita mengejar 2 rakaat sholat sunnah fajar seperti mengejar uang 1 juta? Belum. 1 juta dikejar beneran, 2 rakaat sholat sunnah fajar ditinggalkan, qobliyah ditinggalkan, ba'diyah ditinggalkan, sholat duha ditinggalkan, qiraatul Quran ditinggalkan, istighfar ditinggalkan. Kita tahu Rasul sekali duduk baca istighfar minimal 100 kali dihitung oleh para sahabat. Tapi sering yang kita ketahui ini kita tinggalkan. Karena itulah kita tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Makanya kalau ada orang nanya, Habib, saya udah ikut majelis Riyadhul Jannah itu 4 tahun, kok hidup saya begini-begini saja, tidak ada perubahan, kenapa? Jawabannya, alhamdulillah kamu ikut, masih begitu-begitu. Coba kamu nggak ikut jadinya begitu. Paham enggak? Berkat ikut majelis Riyadhul Jannah masih dijaga, direm sama Allah. Kalau enggak mungkin udah gelundung, udah ndelosor. Sudah gelundung, udah ndelosor. Kenapa saya nggak naik?
saya nggak meningkat. Ekonomi saya kok ya begitu. Sumpek saya kok begitu. Kenapa? Lah apa yang kamu dapat tidak kamu amalkan, ya kamu nggak meningkat. Ibarat sekolah TK terus. Nggak naik. Makanya saya ngomong begini bukan untuk Anda semua. Saya tujukan untuk diri saya sendiri. Nomor 1 syaratnya ada kesungguhan niat untuk nambah amal dan nambah ilmu. Dapat satu ilmu langsung diamalkan. Dapat satu ilmu langsung diamalkan. Dapat satu ilmu langsung diamalkan. Kalau itu dilakukan, mana amilah, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Habib Ali mengajarkan begitu. Amal dulu yang banyak. Amal yang banyak. Salah satu amal yang penting, saya tadi tergerak sama qasidah yang dibaca. Munsyid di sana ya. Coba diulangi dikit. Diulangi dikit saja. Bersama-sama kita baca ya. Kullu baitin anta sakinuhu. Yang suaranya enak biar mulai dulu. Bismillah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aidu qad atahu bil farji qad atahu bil farji. Sebentar, tahan di sini. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya, wahai Rasul Muhammad SAW, rumah itu tidak butuh lagi pada cahaya apapun. Nggak butuh pada matahari, nggak butuh pada penerangan PLN, nggak butuh pada lilin, tidak butuh pada cahaya apapun, karena di dalamnya sudah ada Nabi Muhammad SAW. Artinya rumah yang di dalamnya ada Rasul tidak akan mengalami kegelapan, tidak akan mengalami kegelapan. Pertanyaan saya, jenengan pengen enggak di rumahnya ada Rasulullah? Pengen. Satu, kalau punya anak, kasih nama Muhammad, kasih nama Ahmad, kasih nama Toha. Ya, kasih nama Toha, kasih nama Yasin, kasih nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kalau di rumah ada namanya Rasulullah, seakan-akan di rumah kita ada Rasulullah SAW. Satu itu. Yang kedua, pengen di rumah kita ada Rasulullah, pengen. Apa yang disukai Rasulullah di rumah kita, yuk kita jalankan, kita hidupkan. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, itu ajarkan pada keluarga. Ajarkan pada keluarga. Kalau itu dijalankan betul, di rumah kita ada Rasulullah. Kalau udah di rumah kita ada Rasulullah, gak butuh cahaya, karena udah terang. Karena udah terang, otomatis kegelapan menyingkir. Kegelapan itu apa? Semua yang gak enak, yang namanya sumpek, yang namanya demit, yang namanya setan, yang namanya macam-macam, yang namanya pertikaian, kegaduhan, yang gak enak akan nyingkir dengan sendirinya. Makanya kalau kita masuk rumahnya orang-orang soleh, baru masuk gak zikir, cuman masuk tanpa zikir, hati kita plong, hati kita padam. Kenapa? Di rumahnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang sakit, Rasul yang menjenguk, maka segera sembuh segala macam penyakit yang dideritanya. Kalau dijenguk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasul akan menjenguk kita? Kalau perilaku kita tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita orang yang perilakunya disukai Rasulullah, sehingga kalau kita itu sakit dijenguk. Kalau kita sakit dijenguk. Nah, sakit yang pengen kita dijenguk bukan sakit dohir, tapi sakit hati. Maka kita perbanyak sholawat, salam, kita sering ziarah pada Rasul dengan sholawat dan salam. Mudah-mudahan Rasul mau berkenan menjenguk kita. Begitu kita dijenguk Kanjeng Nabi, selesai itu penyakit hati akan hilang semuanya. Lanjutkan dikit syairnya. Ahlul Baitul Mustafa Tuhri. Ahlul
بيت المصطفى الطهوري هم آمال الأرض فذاكري شبهوا بالأنجم الزهوري مثل ما قد جاء في سنني مثل ما قد جاء في سنني. Saya sebetulnya dari awal tuh pengen ngomong bab yang satu ini. Mohon maaf. Pernah lihat berita di televisi? Pernah kan? Lihat berita yang ada di luar Indonesia? Lihat? Kekacauan di Irak, lihat? Kekacauan di Syria, lihat? Kekacauan di terus dekat Rusia sana, lihat? Kacau atau enggak kacau? Kacau. Indonesia kacau atau aman? Aman atau tentrem? Tentrem. Padahal pengangguran di sini banyak atau sedikit? Yang terlibat utang banyak atau sedikit? Yang utang banyak. Yang nganggur banyak. Malingnya banyak atau sedikit? Sedikit. Dibanding yang nggak maling kan masih banyak yang tidak maling. Betul kan ya? Betul. Dengan segala bentuk ruwetnya tadi, aneh. Yang utangnya banyak bisa ketawa atau nggak bisa ketawa? Bisa. Utang banyak malam minggu masih cekakaan kok. Duduk temu-temunya bisa ngakak, bisa macam-macam. Betul kan? Betul. Yang punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya, rumah tangganya berantakan. Naudzubillah min dzalik. Nyatanya aman atau nggak aman? Aman kan? Nyatanya aman. Negara kita coba kita lihat. Alhamdulillah. Kisruh KPK dengan Polri selesai atau nggak selesai? Selesai, insya Allah. Insya Allah selesai. Yang tadinya panas jadi dingin. Waktu pemilu coba kita lihat antara ada dua pilihan yang A dan pilihan yang B. Pendukungnya itu sama-sama kuat atau nggak sama kuat? Sama-sama kuat. Dikhawatirkan terjadi gesekan di bawah, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di bawah. Nyatanya aman atau nggak aman? Adem atau nggak adem? Kenapa bisa begitu? Ahlu baitul Mustafa tuhuri hum amalul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani misla ma qad jaa fi sunani. Sungguh benar Nabi Muhammad SAW. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh benar Nabi kalian, Nabi saya, Nabi kita, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, yang tidak pernah ucapannya sia-sia, yang tidak pernah ada dusta dalam kata-kata atau kalimatnya. Beliau telah menyampaikan belasan abad yang lalu bahwasanya ahlu baiti, keluargaku, anak keturunanku, mereka menjadi pengaman di muka bumi ini. Dan syair tadi mengingatkan ahlu baitil Mustafa Tuhri, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang makhluk Allah yang membuat bumi ini menjadi aman. Fadakiri, jangan pernah lupa dengan yang satu itu. Ingat selalu yang satu itu. Ingat benar yang satu ini. Alhamdulillah, Indonesia punya kiai-kiai yang luar biasa. Indonesia punya kiai-kiai yang luar. Para kiai yang mengajarkan muridnya, mengajarkan pengikutnya, mengajarkan keturunannya, mengajarkan orang-orang yang dididiknya cintai keluarga Nabi. Betul. Itu yang diajarkan sama para kiai. Tuh keluarga Nabi cintai, itu Habib cintai, itu cintai. Kadang yang diajarin protes, tapi Habibnya begitu masa dicintai?
Kadang yang diajarin sama Kiai protes, Habibnya begitu kok. Tidak begitu, tapi begitu. Habibnya begitu, bukan Habib yang begitu loh, bukan. Habibnya begitu-begitu. Masa harus kami cintai, Yai? Cintai dia Habib. Dia turunan Nabi Muhammad SAW. Urusan dia begitu-begitu, bukan urusanmu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu mencintai Nabi Muhammad SAW. Termasuk bagian mencintai Nabi adalah mencintai keluarga Nabi. Kamu tidak didoakan dalam sholat 5 waktu. Ingat, keluarga Nabi semuanya wajib didoakan umat Islam sepanjang masa dalam sholatnya. Siapa yang sholat tidak mau mendoakan keluarga Nabi, Allah tidak terima sholatnya. Mana Yai? Masa ada kalimat seperti itu dalam sholat? Iya. Yang mana? Tuh coba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang sholat tidak baca sholawat pada keluarga Nabi pada at-tahiyat akhir, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bayangkan keluarga Nabi didoakan oleh jenengan tiap sholat 17 kali tiap hari. Ya Allah, limpahkan sholatmu, sholawatmu, rahmatmu, berkahmu, rahmatmu, ampunanmu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya katakan kenapa Indonesia ini aman, saya lihat ini sebabnya. Karena di negara lain tidak ada seperti di Indonesia. Sepuro ning kathah ya. Ngapunten, maka harus disyukuri. Bukan karena saya Habib, bukan. Ya, bukan karena seorang Habib, enggak. Cuman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sekarang harus diajarkan. Banyak orang sekarang udah tidak mengajarkan lagi cinta pada Ahlul Bait, cinta pada anak cucu Nabi, ya. Bahkan ada golongan-golongan yang mengatakan anak cucu Nabi itu tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan, "Oh, awakmu karo Habib, karo Sayyid ki padha wae, padha menungsone, sing penting tekwone." Ada yang mengajarkan seperti itu karena dia tidak mau merendahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap dirinya sama Habib itu sama, dirinya dengan anak cucu Nabi itu ya sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya sangat berbeda. Jenengan suka, saya suka, jenengan tidak suka, saya tidak suka. Keluarga Nabi itu berbeda dengan yang lain. Keluarga Nabi kalau amal soleh pahalanya dilipat gandakan 2, kalau berdosa dosanya dirangkap jadi 2. Ya kalau dosa saya dirangkap jadi 2, saya suka atau nggak suka? Ya nggak suka kan ya. Maka saya katakan saya suka atau saya tidak suka, saya berbeda dengan jenengan. Jenengan suka atau tidak suka, saya berbeda dengan jenengan. Ada sisi yang saya diangkat sama Allah, pahala dilipat gandakan, tapi ada sisi di mana dosa saya juga dilipat gandakan. Coba lihat di Indonesia ini, hampir setiap desa, setiap kota itu ada Habibnya. Itu ada Habibnya. Dan Rasul mengatakan, keluargaku pengaman di muka bumi. Nah, Indonesia ini berarti setiap desa, setiap kotanya dikasih paku-paku itu, paku-paku pengaman, dikasih pondasi-pondasi. Makanya terjadi goncangan yang luar biasa, tetap nyantai. Seakan-akan ada gempa yang hebat di negara kita ini, tapi semua tidak terasa. Kenapa? Karena rahmatnya Allah turun terus. Rahmatnya Allah turun. Nah, ini yang sekarang sudah banyak dilupakan. Maka yuk kita syukuri. Tuh di sana yang kacau-kacau itu gak banyak Habibnya, gak banyak Habibnya. Di Indonesia Habib ini turah. Mohon maaf, mungkin orang lain tidak akan menyampaikan seperti ini. Ya mungkin orang lain tidak akan menyampaikan seperti ini. Saya harus menyampaikan karena ini amanat daripada orang yang punya ilmu. Yang enak ya disampaikan, yang gak enak juga harus disampaikan. Nah, saya mendengarkan qasidah tadi itu indah. Cuman saya boleh ngeritik Riyadhul Jannah enggak? Ampun Habib. Habib mohon ampun. Gus mohon ampun. Riyadhul Jannah ini punya tim hadroh yang luar biasa. Tapi saya tidak mau tim hadroh Riyadhul Jannah ikut perkembangan hadroh modern, nanti akhirnya jadi reog. Setuju? Nanti akhirnya jadi dangdut. Setuju?
saya lebih suka Hadroh Riyadul Jannah tempo dulu. Tempo dulu. Yang iramanya halus-halus tadi itu, yang halus. Bassnya yang nyantai, nggak usah bass yang terlalu ruwet. Kembali ke tempo dulu. Itu lebih sampai ke dalam hati. Contoh ya, boleh saya ngasih contoh? Hadroh. Tanpa bass dulu. Hadroh. Nah. Tes dulu, tes. Hadrohnya dites. Tuk. Contoh. Kenapa saya malam hari ini ngomong begini? Saya sedih. Saya ini keliling dari desa ke desa, bukan cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sampai saya keluar pulau, sampai saya ke Hong Kong, sampai saya ke Taiwan. Saya sedih itu. Karena perkembangan hadroh ini lambat laun sama dengan dangdut. Serius, hadroh ini lambat laun sama dengan dangdut, cuman beda apa? Liriknya aja. Liriknya berbeda, musiknya sama. Apakah kita nggak malu mempersembahkan yang seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan hadroh itu ditujukan, dipersembahkan pada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk telinga saya, bukan untuk telinga Anda semua, bukan untuk telinga yang ada di batas panggung, tapi kita persembahkan ini untuk Rasulullah. Makanya jadi sunnah. Dahulu dipukul ini di hadapan Rasul, ditabuh di hadapan Rasul. Semua nabuhnya mandang wajah Rasul dengan penuh cinta, dengan penuh khidmah. Semua ditujukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kadang itu ditujukan cuma untuk memuaskan orang yang hadir, sehingga kalau musiknya tidak menyenangkan yang hadir, takut nanti jamaahnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Hadroh dipukul agar hadir di hadapan Allah, hadir di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munsyid, suara saya jelek. Kalau suara saya bagus, saya akan nyanyi sendiri, nggak perlu diwakili. Suara saya jelek. Munsyid siap? Munsyid? Ya. Coba khabiri. Stop. Yang nabuh powernya harus kuat. Jangan. Itu tabuhan banci. Saya mau nabuh powernya kuat, jenengan di hadapan Kanjeng Nabi. Jadi nabuhnya harus serius. Plak, bung, tek, harus keluar semuanya. Iya, sampai jebol kalau perlu itu rebananya. Bismillah, ulangi. Nanti kalau diteruskan sampai jam 3. Saya mau nanya, itu belum ada bassnya. Bagus atau nggak bagus? Enak atau nggak enak? Di hati nyampe atau nggak sampai? Ini bagus. Ini namanya hadroh. Jangan dirusak dengan pukulan yang membuat hadroh itu jadi tidak sampai ke hati, tapi cuman ada di telinga. Paham? Saya dulu dididik jelek-jelek begini, urusan rebana, ya, urusan cita rasa, 10 tahun minimal dididik Habib Anis. Urusan begini. Jadi tahu ini musik yang boleh, ini musik yang tidak boleh, ini yang pantas, ini yang tidak
pantas sekarang ini banyak tim hadrah di masjid mukul alat-alat musik yang tidak pantas masuk ke dalam masjid, melakukan lagu-lagu yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Di luar masjid pantas, di dalam masjid tidak pantas. Contoh, di dalam masjid tidak pantas. Boleh saya kasih contohnya. Di luar bagus, tapi di dalam tidak pantas. Coba sholawat padang bulan. Bisa? Padang bulan. Tabuh bahasa seperti biasanya. Seperti jenengan nabuh biasanya, coba. Padang Bulan padangi kaya rino rambulane sing awe-awe. Padang bulan padangi kaya rino. Stop. Saya mau nanya, ini tadi namanya tabuhan apa itu? Hadrah atau jaipong? Jaipong itu bukan hadrah. Maaf saya harus ngomong begini, itu jaipong bukan hadrah. Jangan bawa pukulan itu masuk ke dalam masjid, karena masjid bukan tempatnya jaipong. Masjid tuh ya. Nah, kalau di majelis maulid jangan. Di luar sebelum maulid dimulai tidak jadi masalah. Selesai maulid, makan-makan, bagi nampan makan, tabuhan seperti itu nggak jadi masalah. Pesta perkawinan, akad nikah sudah selesai, tabuhan seperti itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau yang seperti ini dimasukkan dalam masjid, dipukul dalam maulid. Pantaskah itu kita sodorkan kepada Nabi Muhammad SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas. Ada yang nasihati begini, soalnya yang nasihati takut dimusuh orang banyak. Kalau saya monggo kerso, dimusuhi boleh, dicintai boleh. Saya nggak pengen dimusuhi, tidak pengen dicintai, kecuali kalau cinta itu menimbulkan cintanya Allah, kecuali kalau permusuhan itu menimbulkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Itu padang bulan bagus lagunya. Coba dikasih hadroh saja, nggak usah pakai bass. Hadroh biasa. Padang bulan padangi kaya rino rambulane sing gawe-gawe. Sekarang rebananya bisa seperti rebana biasanya atau mengikuti musiknya. Kesetrum kan rebananya, berubah rebananya. Jadi ini lagu bagus, sangat bagus, dikarang, disusun liriknya, iramanya oleh seorang yang punya cita rasa. Saya hormat, saya cinta pada orang yang bisa ngarang itu, luar biasa. Cuman kita makainya harus tahu diri. Mudeng kan? Bukan salah yang buat lagu betul, hebat, bagus. Yang salah kita wong saya buat ini tempatnya untuk seneng-seneng, bukan masuk masjid. Ini dimasukkan dalam masjid, ngawur nih orang-orang ini kan. Boleh ngasih contoh lagi? Tim hadroh jangan tersinggung loh ya. Aku nggak niat menyinggung dirimu loh. Untuk orang-orang yang aku cintai. Hah? Iya, saya sengaja di depan orang banyak begini karena biar yang hadroh itu tahu responnya yang hadir, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk merubah dirinya. Tapi kalau tidak tahu respon yang hadir, maka nanti akan mengatakan, oh nanti orang-orang nggak suka, akhirnya orang-orang lari, jamaahnya pergi dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau tim hadroh ini mukul rebananya seperti yang pertama tadi, yang bagus itu, yang enak, nggak pakai apa-apa, jenengan itu semakin asik atau semakin nggak asik? Coba yang asik teriak asik. Tuh, dengarkan tim hadroh. Ya, tim hadroh dengarkan. Boleh saya ngasih contoh lagi? Boleh. Bisa lagunya dari Kudus? Ya Syekhona? Bisa? Nah, ini lagu malam hari ini saya minta dinyanyikan full. Kita persembahkan untuk almarhum Gus Rohim. Ya Syekhona, duhai guru kami, jenengan panggil itu beliau, guru jenengan semua.
Ini lagu dinyanyikan ketika Mbah Ma'ruf Kudus meninggal dunia. Ya, dinyanyikan lagu yang seperti ini. Bismillah. Tanpa bass. Gak pakai bass, gak pakai ketipung dulu. Nanti bassnya kalau udah bisa ngikuti rebana yang betul baru boleh pakai. Rebana tok. Ma'asalam ma fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina Ma'asalam Selamat jalan Gus Rohim. ma fi amani shaykhana Semoga engkau mendapatkan keamanan di alam barzakh sana. Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina Ya Allah, rahmatilah Rabbi ruh kami. Ma'asalam Selamat fi jalan. amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana Ma'asalam fi amani shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana عين المحيط بالدموع حازنا روعا على افتراق ما قد أوصنا يا شيخنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه الله في جوار نبينا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا المحيط بالدموع حازنا روعا على افتراض ما قد أحصنا روضنا بأسوة محاسنا شرفه في جوار نبينا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا Loh, nanya, pengennya nangis atau nggak pengen nangis? Pengen nangis. Enak nggak di hati ini? Kapan dengar lagu seperti ini? Baru sekarang. Ya, yang minta siapa? Yang minta siapa yang minta? Itu saya udah request beberapa hari yang lalu, tak suruh mempelajari itu lagu itu. Alhamdulillah saya acungkan jempol 4. Tim hadroh bagus bawakannya. Tinggal pukulan rebananya disesuaikan sama asli kudusnya itu. Nanti bassnya juga disesuaikan. Itu pukulannya bagus sekali. Hadroh, betul-betul hadroh. Bukan jaipong, bukan ledek ketek dan lain sebagainya. Karena ada orang pukul rebana tuh ledek ketek ada gitu kan. Ada. Ya ini enggak, kalau tadi ini hadroh. Ya, beruntung
Riyadhul Jannah ini punya anak-anak muda yang suaranya bagus. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini semua tadi kalau ada air mata yang netes tuh pahalanya buat yang nabu sama yang nyanyi. Minimal air mata saya netes, ingat Habib Anis tadi itu pahalanya dipakai semua itu. Ya. Belum lagi yang lain yang ingat ya. Terus jadi nyambung hatinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan qasidah-qasidah yang dibacakan. Jadinya luar biasa. Pesan saya begini, memang saya sekarang kalau ceramah maunya yang betul-betul ada hasilnya. Saya jauh-jauh dari Solo sampai sini. Kalau cuma untuk ngibur telinga nggak mau. Saya nggak mau ngibur telinga. Saya pengen apa yang saya omongkan itu bisa saya amalkan dan diamalkan yang mendengarkan dan membawa perubahan. Karena saya sedih, saya sering diundang acara maulid di dalam masjid. Itu pukulan-pukulannya pukulan yang tidak boleh dalam masjid. Yang mukul nggak ngerti. Tim hadroh ini nggak paham kan, anak-anak muda ini pokoknya niru dan niru. Yang harus ngasih tahu ya ulamanya, ini boleh, ini enggak boleh. Fuqaha harus ngasih tahu ini boleh, ini tidak boleh. Cuman fuqahanya harus dikasih sentuhan tasawuf sehingga tidak semuanya dianggap tidak boleh. Yang mana yang boleh? Kalau def ini insya Allah mayoritas ulama itu mengatakan tidak jadi masalah. Kenapa sekarang harus ditegaskan seperti ini? Yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Ya, yang musuh Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Nanti kalau pukulan kita itu tidak benar-benar sesuai dengan syariat, maka itu akan dikatakan tuh, lihat tuh, kayak gitu kok dibilang sholawatan. Apa bedanya sholawatan sama dangdutan? Apa bedanya sholawatan sama jaipongan? Gak ada bedanya, cuman liriknya aja yang beda. Baca sholawat, kalau memang mau betul-betul baca sholawat ya udah, gak usah pakai musik. Mau jawab apa kalau ada orang ngomong begitu? Naudzubillah min dzalik. Maka kita harus perbaiki dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya diperbaiki. Mana yang kira-kira kurang pas memang harus diluruskan. Yang sudah pas dimaksimalkan. Jempol 4 untuk tim Hadroh Riyadhul Jannah. Allahu Akbar. Gak usah tepuk tangan, jempol 4 saja. Angkat jempol 2. Untuk beliau-beliau semua. Ayo dilihat itu, dikasih plus semua orang. Iya, karena Rasul mengajarkan siapa yang tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisanya cuma ngasih jempol, ngasih duit belum bisa. Kalau bisa ngasih duit banyak, tak kasih duit banyak. Itu teman-teman yang nabur, rebana dan nyanyi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadroh ini salah satu cara untuk membuat kita langsung nyampe pada Allah. Makanya begitu ditabur rebana, langsung mudah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Habib Ali pernah dilarang. Habib Ali Al-Habsyi itu pernah ketika baca-baca qasidah dilarang karena difitnah gitu. Yang larang itu tokoh-tokoh masyarakat. Gak boleh. Tapi tokoh masyarakatnya gak datang, cuma utusan itu. Gak boleh. Karena yang menyampaikan berita ini tidak dikonfirmasi, tidak tabayun. Lah Habib Alinya sedih kemudian tidur. Dalam tidurnya mimpi masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Saya nanya, ada di antara kita yang pernah mimpi masuk surga? Mau tidur memimpikan surga saja mungkin tidak. Ini mimpi masuk ke dalam surga. Ketika mimpi masuk surga di bawah pohon, Habib Ali lagi tiduran, didatangi bidadari surga. Ini orang sekarang lihat bidadari wanita saja yang cantik suaranya aduhai begitu udah lupa segala-galanya. Bayangkan kalau jenengan lagi berada di bawah pohon didatangin bidadari surga gitu, asli. Kira-kira bagaimana? Lepek-lepek. Ini bidadari surga datang, bukan cuma satu, berdatangan, berkerumun, mengerumuni Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cerita ini saya dengar langsung dari Habib Anis. Habib Anis dapat dari kalamnya Habib Ali, dari ceritanya Habib Ali sendiri. Kemudian bidadari ini mengatakan, wahai Ali, kamu di dunia tidak boleh nyanyi ya. Kamu di dunia tidak boleh nyanyi, jangan khawatir. Kami diperintahkan Allah datang di sini, kumpul di sini untuk nyanyi buat kamu. Untuk nyanyi buat kamu. Maka ini bidadari baca qasidah. Bayangkan, itu tim Hadroh Riyadhul Jannah yang suaranya segitu aja udah enaknya luar biasa. Lalu bagaimana suaranya bidadari yang disifatkan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengarkan keindahan suara-suara yang ada di surga. Itu salah satu maknanya. Ya, keindahan suara bidadari seperti apa? Dinyanyikan. Senang Habib Ali, indah sekali. Terus bangun dari tidurnya, suara itu masih terngiang-ngiang di telinganya.
Maka beliau mengatakan, malam nanti saya mau nyanyi lagi, mau qasidah lagi, terserah. Yang mau ngelarang suruh larang. Rupanya malam itu kembali qasidahan pakai rebana, yang larang itu datang, tokoh-tokoh masyarakat datang. Begitu lihat, oh kalau yang begini nggak apa-apa, mereka duduk ikut menikmati. Ya duduk ikut menikmati. Yang begini, kalau yang begitu, yang aneh-aneh itu memang betul-betul tidak boleh. Makanya yuk kita kembalikan hadrah di jalurnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah. Terus sudah 45 menit saya ngomong. Cukup, ini udah jam 12 lewat. Nanti insya Allah hari Senin malam Selasa saya lanjutkan kajiannya. Senin malam Selasa saya insya Allah akan ceramah di Riyadul Jannah lagi ya. Di mana? Di Urkosono. Nah itu sana. Saya itu nggak pernah tahu yang undang saya siapa dan diundang di mana nggak ngerti. Pokoknya berangkat. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terlibat partai politik. Saya hadir. Syaratnya cuman itu saja. Hadirin, saya mohon maaf ya atas semua salah saya, kekurangan saya, ucapan ataupun tindakan. Semoga tim Hadrah Riyadul Jannah semakin sukses, semakin manfaat dunia dan akhirat. Saya minta satu Fatihah boleh? Al-Fatihah, semoga pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah Solo bisa secepat Riyadul Jannah. Amin. Insya Allah bulan depan, walaupun masih kurang 1,4 miliar, semoga bulan depan bisa selesai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berminat ikut andil, silahkan cari saja lembaran sholawat yang saya jual. Satu lembar mau dibayar berapa terserah, mau 1.000 boleh, 2.000 boleh, 10.000 boleh, 1 miliar juga boleh, tidak bayar juga boleh, bebas terserah. Boleh doa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayh, waffiqna lil khair wa a'inna alayh. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayh, waffiqna lil khair wa a'inna alayh. Allahumma يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala wabarakatuh. Jazahullah khairul jazak. Beberapa pengumuman rutinan Ahad tanggal 2